Pandemi COVID-19 belum usai. Walaupun sudah memasuki masa adaptasi kebiasaan baru, kita tidak boleh lengah. Tetap disiplin 5M. Memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan menggunakan sabun, jauhi kerumunan, kurangi mobilitas. Jangan lupa, rajinlah berolahraga. Jika terjadi keluhan, segera periksakan diri ke dokter. Yuk kita solid bergotong royong memutus rantai penularan COVID-19 dengan cara melindungi diri sendiri dan orang lain di sekitar kita. Selamat sore ibu-ibu yang terkasih. Bersyukur pada sore hari ini kita dapat berkumpul kembali, kita dapat beribadah kembali. Mari kita siapkan hati kita, mari kita siapkan diri kita untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan, dan nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian, mari kita naikkan ucapan syukur kita, mari kita tinggikan namanya. Kita katakan, kau sungguh indah tiada taranya. Yesus. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti.
bersyukur Bapa. Kami bersyukur untuk setiap kasih-Mu, untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami. Bapa, pada sore hari ini kami mau menyerahkan ibadah PWK ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang selalu mengurapi setiap kami. Dimanapun ibu-ibu berada, Tuhan yang selalu mengurapi mereka Bapa. Kami juga berdoa untuk para pelayan-Mu yang mengambil bagian pada sore hari ini, terkhususnya hamba-Mu yang sudah Engkau percaya untuk memberitakan firman-Mu sore hari ini. Tuhan yang mengurapi setiap para pelayan-Mu Bapa. Biarlah setiap firman yang kami dengar pada sore hari ini dapat menguatkan kami untuk menjalani kehidupan hari demi hari, untuk menguatkan setiap kami dan keluarga kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan jalannya ibadah PWK online ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang selalu hadir dalam hati kami, dalam kehidupan kami. Terpuji termulia nama-Mu, kami bersyukur. Haleluya, amin. Shalom ibu-ibu yang terkasih. Allah itu baik, sungguh baik dalam kehidupan kita. Apapun yang kita perlukan, apapun yang kita butuhkan, Ia selalu menyediakan tepat pada waktunya. Maka dari itu jangan pernah kita gusar hati, jangan pernah kita khawatir, karena Allah menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Kita angkat pujian ini. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Pendeta Joyce untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Engkau menyediakan segala sesuatu yang terbaik buat kehidupan kami. Kami bersyukur untuk semuanya itu Tuhan. Sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Tuhan, Engkau memberkati kami, mengurapi hamba-Mu, dan sungguh berkat Tuhan nyata atas kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Sore ini kita akan merenungkan firman Tuhan berkaitan dengan hidup keluarga kita, di mana kita masih membahas tema mengenai keluarga yang takut akan Tuhan. Nah, sebagai landasan firman Tuhan, kita akan membaca bersama-sama dalam kitab Mazmur pasal 128 ayat yang pertama. Mazmur 128 ayat yang pertama, demikianlah firman Tuhan. Nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Sekali lagi saya baca untuk kita sekalian. Nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ayat ini merupakan satu ungkapan atau satu nyanyian yang dimunculkan oleh orang Israel yang sedang mengadakan perjalanan menuju ke Bait Allah. Dalam perjalanan itu, bangsa Israel mengingatkan diri mereka bagaimana mereka harus hidup takut akan Tuhan, menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Takut akan Tuhan tidak menggambarkan mengenai ketakutan yang negatif, artinya kita ketakutan karena hal-hal yang membahayakan kita, tetapi takut akan Tuhan ini adalah ketakutan yang positif, di mana kita menghormati Tuhan atau mentaati Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, berbicara mengenai keluarga yang takut akan Tuhan, kita berangkat dari istilah keluarga. Keluarga itu adalah bagian yang terkecil dari masyarakat. Keluarga itu dibentuk oleh Tuhan untuk apa? Untuk menjalankan perintah atau mandat dari Tuhan. Di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28, di sana dikatakan bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Nah, ini adalah menjadi sebuah tanggung jawab. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, maka Tuhan membentuk sebuah keluarga. Adam yang pada waktu itu hanya sendirian, maka di situ disediakan seorang wanita, seorang perempuan dari tulang rusuknya, dan disitulah terbentuk keluarga, di mana mereka menjadi makhluk sosial yang berinteraksi satu dengan yang lain. Ini berarti sesuatu yang luar biasa bagi keluarga, karena keluarga ini yang membentuk Allah sendiri. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, meski sebagai kelompok terkecil dalam masyarakat, keberadaan keluarga itu justru memiliki peranan yang sangat penting. Jika sebuah keluarga dalam keadaan baik, dalam keadaan harmonis, hal ini akan berdampak positif kepada masyarakat secara luas. Sebaliknya, bila dari keluarga atau kelompok yang terkecil ini sudah punya banyak sekali masalah, hal itu juga akan berdampak buruk bagi masyarakat luas. Ada banyak kasus mengenai kenakalan remaja. Kira-kira dari mana awalnya? Tidak lain dan tidak bukan, kenakalan remaja itu berawal dari keadaan keluarga yang mungkin saja keluarganya broken home dan lain-lain. Karena itu kita harus mendasari
keluarga kita masing-masing dengan iman yang kuat, dengan menanamkan hati yang takut akan Tuhan kepada keluarga kita. Nah, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana sih kehidupan keluarga yang takut akan Tuhan? Nah, keluarga yang takut akan Tuhan itu yang pertama adalah keluarga yang berpegang pada hukum Allah, yang berpegang pada ketetapan Allah. Ini adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Dia mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terlebih lagi, keluarga yang takut akan Tuhan itu selalu menekankan bagaimana mereka beribadah kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mengapa mereka harus jauh-jauh dari daerah mereka, dari rumah mereka, dari asal mereka tinggal harus menuju ke kota Yerusalem, perjalanan yang begitu jauh, menempuh segala macam kesulitan, padang gurun, padang pasir yang panas, mungkin juga jalan berbatuan. Mengapa semua ini harus mereka lakukan? Tidak lain dan tidak bukan, bangsa Israel mau beribadah kepada Tuhan. Nah, ini unsur-unsur yang ada dalam kehidupan keluarga yang takut akan Tuhan, berpegang kepada perintah-perintah Tuhan, berpegang kepada ketetapan Tuhan, dan beribadah kepada Tuhan. Jadi ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, keluarga yang takut akan Tuhan adalah keluarga yang mau dengan setia berpegang dan beribadah kepada Tuhan. Contohnya adalah keluarga Abraham. Kalau kita melihat keluarga Abraham, di mana saat Ishak dilahirkan, itu kita melihat bagaimana Abraham sungguh-sungguh keluarga yang takut akan Tuhan. Abraham setia kepada Tuhan. Bahkan ketika Tuhan berkata, Abraham, engkau harus mengorbankan anakmu. Dan yang dilakukan oleh Abraham, Abraham setia mentaati perintah Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan keluarga kita? Apakah keluarga kita sudah menjadi keluarga yang setia kepada Tuhan? Kalau Tuhan berkata, korbankan anakmu kepada Ishak, apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan dalam rangka kita takut akan Tuhan? Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selain keluarga Abraham yang takut akan Tuhan, yang setia kepada Tuhan, Tuhan menjadi yang utama dalam hidupnya. Maka kita dapat melihat keluarga Lois dan Eunike di dalam kitab Perjanjian Baru. Di sana dimunculkan tokoh yang luar biasa, yaitu Lois dan Eunike. Ini pasangan yang luar biasa, pasangan antara nenek dan seorang ibu dalam mewariskan nilai-nilai kepada keluarganya, kepada anaknya, kepada keturunannya untuk takut akan Tuhan. Kalau kita membaca di dalam kitab Perjanjian Baru mengenai kisah Lois dan Eunike, kita akan melihat di sana bahwa Eunike atau Lois itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Ini adalah neneknya Timotius ya. Timotius itu rekan kerja yang muda dari Rasul Paulus dan sangat dipercaya oleh Rasul Paulus untuk memberitakan Injil, untuk memegang satu pelayanan yang luar biasa. Nah, mengapa Timotius ini menjadi seorang pelayan Tuhan yang hebat, menjadi orang yang dipercaya oleh Rasul Paulus? Karena neneknya dan ibunya punya peran penting di dalam kehidupan Timotius. Lois sebagai seorang nenek, Eunike sebagai seorang ibu, dia sungguh-sungguh menunjukkan bahwa mereka itu percaya kepada Tuhan. Mereka beriman kepada Tuhan. Lois dan Eunike mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Dan dia sungguh-sungguh percaya. Ini adalah modal
keluarga untuk takut akan Tuhan itu, maka kita harus memiliki iman kepada Tuhan. Kalau kita mau menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, yang pertama yang harus kita letakkan sebagai pondasi dari keluarga kita adalah kita beriman kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan Yesus. Maka disitulah letak keluarga yang takut akan Tuhan. Selain itu, Lois dan Eunike adalah orang yang tekun membaca firman Tuhan. Dan itu diwariskan kepada anaknya, kepada cucunya Timotius. Timotius juga seorang anak yang tekun membaca firman Tuhan. Tidak hanya tekun membaca firman Tuhan, tetapi Timotius juga melakukan firman Tuhan itu. Lois dan Eunike melakukan firman Tuhan itu. Timotius melihat neneknya, ibunya, selain membaca juga melakukan firman Tuhan. Maka tidak heran Timotius akhirnya menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, Lois dan Eunike telah mewariskan iman kepada keturunannya. Ini sesuatu yang perlu kita contoh. Ini sesuatu yang perlu kita teladani. Keluarga yang takut akan Tuhan, yaitu keluarga yang percaya kepada Tuhan. Keluarga yang takut akan Tuhan yang diteladankan oleh Lois dan Eunike adalah keluarga yang bertekun dengan firman Tuhan. Selain membaca, juga melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan mereka. Kemudian keluarga yang takut akan Tuhan adalah keluarga yang mewariskan nilai-nilai kerohanian kepada keturunannya, yang mewariskan iman kepada keturunannya. Kita menilik kehidupan kita masing-masing. Apakah kehidupan kita sudah demikian? Apakah anak cucu kita sudah melihat diri kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, sebagai orang yang membaca dan melakukan firman Tuhan, sebagai orang yang sungguh mewariskan iman itu kepada mereka. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, maka ini menjadi pergumulan kita. Ketika kita melihat anak-anak kita, apalagi di masa atau di era milenial, orang sudah tidak peduli dengan agama, orang sudah tidak peduli dengan nilai-nilai rohani. Maka saatnya peran kita tunjukkan sebagai wanita-wanita Kristen, sebagai ibu, sebagai nenek, kita tunjukkan peran kita. Kita mau mewariskan iman kepada anak-anak kita. Di dalam firman Tuhan sudah jelas dikatakan bahwa di akhir zaman nanti orang sudah tidak peduli dengan agama. Semua sudah diukur dengan hal-hal yang sesuai dengan kemajuan teknologi. Anak-anak tidak lagi bergantung kepada firman Tuhan, tetapi anak-anak lebih bergantung kepada gadgetnya. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini menjadi tantangan tersendiri buat kita. Bagaimana di akhir zaman ini kita boleh mewariskan hal yang penting untuk kehidupan mereka, yaitu takut akan Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita sudah menjadi keluarga yang menerapkan hidup takut akan Tuhan, apa sih yang kita akan peroleh ketika kita melakukan hal tersebut? Yang pertama, ketika kita melakukan hal yaitu takut akan Tuhan, maka kita akan dipelihara oleh Tuhan. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini janji firman Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan dipelihara oleh Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Tuhan bagaimana memelihara orang-orang yang takut akan Tuhan. Di dalam kitab Mazmur digambarkan sebagai seorang gembala yang memelihara domba-dombanya. Ini sesuatu yang membahagiakan. Gembala itu
tidak pernah meninggalkan domba-dombanya. Gembala itu selalu menuntun domba-dombanya untuk mencapai rumput yang hijau sehingga mereka kenyang, untuk mencapai air yang tenang sehingga domba-domba itu dapat beristirahat dengan nyaman. Dan ketika ada musuh, gembala itu menghalau musuhnya dan domba-domba itu mengalami keselamatan. Betapa luar biasa kalau kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Tuhan menjadi pemelihara kehidupan kita. Tuhan memelihara keluarga kita yang takut akan Tuhan. Ibu-ibu, sungguh sesuatu yang membahagiakan. Dan pemeliharaan Tuhan itu dinyatakan dengan apa? Bahwa kita tidak pernah akan kekurangan. Ini sesuatu yang menyejukkan kita. Ketika di sana sini kita mendengar kabar di tengah pandemi ini orang menjerit, apalagi ada pembatasan untuk kita melakukan segala aktivitas, itu dapat berdampak kepada perekonomian. Banyak orang menjerit kesulitan akan perekonomiannya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita pegang janji Tuhan bahwa kita orang yang takut akan Tuhan itu akan dipelihara oleh Tuhan. Kita tidak akan kekurangan. Bahkan Tuhan memberikan kita damai sejahtera, menyegarkan jiwa kita. Terlebih lagi Tuhan itu terus menuntun kita untuk kita hidup di jalan yang benar. Tuhan menjaga kita sedemikian rupa dengan kemurahannya. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, betapa ini sesuatu yang sungguh kita dambakan dalam kehidupan kita. Selain kita dipelihara oleh Tuhan, kita juga diberkati oleh Tuhan. Dan berkat Tuhan itu adalah segala berkat. Ini sesuatu yang luar biasa. Dimanapun kita berada, kapanpun kita menjalani kehidupan kita, bagaimanapun keadaannya, janji Tuhan kepada orang yang takut akan Tuhan, kita akan diberkati oleh Tuhan. Dan ketika kita diberkati, kita harus menjadi berkat. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita membawa keluarga kita untuk menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Karena keluarga yang takut akan Tuhan pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Keluarga yang takut akan Tuhan pasti akan diberkati oleh Tuhan dengan segala berkat-berkatnya, baik berkat jasmani maupun berkat secara rohani. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jadilah keluarga yang takut akan Tuhan. Maka segala pemeliharaan Tuhan, segala berkat Tuhan boleh nyata di dalam kehidupan kita hari lepas hari, saat demi saat. Dan ini menjadi penghiburan bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami telah mendengarkan firman-Mu bahwa Engkau sungguh luar biasa. Engkaulah yang membentuk keluarga kami. Maka Tuhan yang akan terus memelihara dan memberkati keluarga kami. Kami mau bertekad menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang terus berpegang kepada Tuhan, menjadi keluarga yang tekun belajar firman Tuhan dan melakukannya. Kami mau membawa keluarga kami untuk setia beribadah kepada Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, kami bisa mewariskan iman kami kepada generasi kami, kepada anak-anak kami, sehingga mereka juga menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang juga siap menerima berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu, menyerahkan setiap ibu-ibu, kaum wanita, Kia Parmindo, biarlah Tuhan terus memelihara kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Ibu-ibu yang terkasih, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Seperti biasa, ibu-ibu dapat mengumpulkan terlebih dahulu di rumah masing-masing dengan memasukkan ke dalam amplop dan dituliskan persembahan PWK hari ini. Lalu persembahan dapat kita bawa bersama saat ibadah onsite dimulai kembali. Mari kita berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, untuk firman yang sudah kami dengar. Pada sore hari ini kami percaya kami semua dikuatkan melalui firman yang sudah kami dengar Bapa. Biarlah keluarga kami menjadi keluarga yang takut akan Engkau. Bapa, kami sebentar memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Tuhan yang memberkati para pengelolanya, Tuhan yang memberi hikmat kebijaksanaan daripada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Mari ibu-ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami sore hari ini. Tuhan telah pimpin, Tuhan telah tolong. Kami yakin dan percaya ketika kami bertekad untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu, maka Tuhan sungguh akan memberkati kehidupan kami masing-masing. Tuhan, Engkau yang akan terus menuntun kami hidup di jalan yang Tuhan tunjukkan bagi kami. Sekarang kami akan kembali kepada aktivitas kami, melakukan segala aktivitas kegiatan kami. Kiranya Tuhan terus menjaga, melindungi kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akhiri ibadah kami sore hari ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.